Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Negeri 3 Payakumbuh berdiri tahun 1978. Berarti sampai saat ini SMP Negeri 3 Payakumbuh sudah berusia sebanyak 45 tahun. Selama berdirinya SMP Negeri 3 Payakumbuh sudah dipimpin oleh lebih kurang 10 orang kepala sekolah dan juga sudah menamatkan lulusan sebanyak 43 angkatan. Dari angkatan-angkatan yang telah lulus dari SMP 3 Payakumbuh, tentunya sudah sangat banyak sekali yang berhasil dan sukses di berbagai bidang. Sukses di bidang birokrasi atau pemerintahan, sukses di bidang legislasi, sukses di bidang hukum, sukses di bidang pengusaha dan lain sebagainya. Selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Payakumbuh saat ini, mewakili seluruh tenaga pendidik dan kependidikan SMP Negeri 3 Payakumbuh, kami sangat mengapresiasi sekali, sangat berterima kasih sekali kepada alumni yang telah menyusun dan membuat sebuah video tentang bagaimana berdirinya atau sejarah berdirinya SMP Negeri 3 Payakumbuh ini mulai dari awal sampai akhir. Kami juga memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada alumni yang telah sukses juga di berbagai bidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terutama sekali saya mohon maaf seadanya bahasanya mungkin kurang tepat atau belum anak nantinya. Adapun cerita cikal bakal SMP Bukit Setabur yang sekarang bernomor SMP nomor 3 di Payakumbuh. Dimulai keadaan ini pada tahun 1976. Anak-anak SD tamatan tahun 1976 di Kenagarian Aitabib, khususnya yang di kelurahan sekarang kelurahan Balaijaring dan sekitarnya, banyak yang tidak diterima di SMP yang secara zon penerimaan murid daerah Air Tabib ini zonanya ke SMP 3 di Koto Nanggadah, walaupun SMP 1 ada di pusat kota. Dan di kota juga ada SMA swasta, SMP Muhammadiyah misalnya, SMP Tamsis, SMP PGN, belum satu lagi yang Fidelis. Tapi yang untuk masuk ke SMP yang swasta itu orangnya tentu tidak sembarang orang yang bisa masuk. Jadi karena banyak yang tidak diterima di SMP zon daerah ini, maka ada sekitar beberapa puluh orang yang datang menemui Bapak Kepala SMA, yang kebetulan Bapak Kepala SMA yang telah menjadi SMPP itu orang Air Tabib, minta bagaimana kami sekolahnya di SMP ramai-ramai. Sehingga singkat juga yang SMPP kepalanya orang Air Tabib, dan SD yang akan masuk SMP tidak ada yang akan mengurusnya. Maka
Atas inisiatif inilah Bapak Yohanes, Kepala SMPP waktu itu, berinisiatif ingin mendirikan SMP di daerah Bukit Setabur, yaitu di sekitar daerah di sekitar bangunan SMA 3 sekarang, SMA 2 sekarang. Dalam suatu rapat terbatas yang diikuti oleh para wali murid dan beberapa kepala masyarakat, pemuka masyarakat, akhirnya disepakati akan didirikan SMP. Bagaimana caranya lah agar anak-anak ini bisa sekolah. Disepakati beri SMP dan untuk sementara dipinjam gedung SD Impres Bukit Setabur. Dalam kesepakatan itu diperoleh pinjaman gedung yang akan dipergunakan pada waktu sore hari. Nah, diterimalah kemudian anak-anak yang akan belajar di sana. Sebelum itu sudah diadakan rapat terbatas antara guru-guru yang berasal dari air tabib, waktu belum kelurahan lah ya, penegarian air tabib, baik itu guru SMA, guru SMP, atau guru yang udah pensiun kalau perlu membantu mengelola perjalanan sekolah ini. Nah, kemudian setelah ada panitia kecilnya, panitia untuk pendirian SMP, tentu disediakan juga guru-guru atau kepala yang akan mengurus. Maka dalam suatu rapat tersebut, maka dipilihlah siapa yang akan menjadi kepala sekolah, siapa yang akan mengajar guru sesuai dengan bidang studinya. Akhir-akhirnya, karena guru-guru katanya banyak yang guru SMP, diantaranya ada Pak Sapar, Pak Irsal, Pak Sayun di Kodi, Ibu Yuhena di Sepanjang, dan lain-lainnya, masih ada lagi yang lain. Ditunjuklah, dipilihlah siapa yang mau jadi kepala sekolah, yang akan dijadikan kepala sekolah. Maka banyak yang alasannya, saya banyak mengajar Pak, dan mungkin sore karena masih mengajar. Akhir-akhirnya ditunjuklah saya sebagai kepala sekolah yang akan mengurus SMP tersebut. Ya, karena SMPP dengan SMP itu hanya bersebelahan dinding, kemudian langsung diterima murid. Kalau tidak salah muridnya waktu itu ada sekitar 28 orang. Belajarlah sore hari. Nah, setelah belajar kira-kira seminggu, saya sudah siapkan surat laporan ke Padang bahwa telah berdiri satu SMP di SMP di Bukit Setabur, yang untuk sementara menumpang di SD Impres. SD Impres berapa? Lupa umurnya. Nah, kemudian waktu itu terjadi, waktu itu STM Negeri Payakumbuh karena dapat bangunan baru dari Bank Dunia, pindah dari SMA SMA 1 Payakumbuh ke tempat yang sekarang. Maka karena menteri waktu itu datang meresmikannya, Kakanwil datang, tentu kami juga guru-guru di Payakumbuh merasa senang dan datang juga ke sana. Nah, waktu itu Pak Yohanes sebagai sponsor untuk berdirinya SMP ini bertemu dengan Bapak Kakanwil, Bapak Amir Ali.
Kemudian ngomong-ngomong, seolah-olah Pak Amir Ali itu kurang senang kalau diadakan SMP itu di SD. Nah, kenapa? Karena SMP itu dia berinduk ke pusat. Guru-gurunya itu guru-guru pusat. Sedangkan SD dia adalah milik daripada gubernur Pemda. Jadi seolah-olah ada sedikit yang kurang nyambung rasanya. Makanya dikatakan oleh Pak Amir Ali sebagai kepala wilayah, Kak Kamil, kalau kamu mau SMP, saya beri. Tapi jangan dipakai lagi SD ini. Nah, saya beri dan sediakan tanah. Nah, baik Pak, kalau Bapak memang ujung. Nah, betul-betul nih Pak ya. Ya udah jadi eratnya dengan sudah berjanji erat Pak Amir Ali, maka Pak Yohanis mengambil lagi anggota-anggota rapat yang pertama, walaupun tidak semuanya. Sampaikanlah ini bahwa SMP itu boleh berdiri, tapi tidak di SD tempatnya. Kalau perlu berhenti dulu. Tahun depan akan saya pastikan diterima. Nah, maka murid pada minggu ketiga hari belajar murid SMP, maka disampaikanlah ini kepada para siswa SMP baru itu. Ya setelah ada persetujuan daripada dinas Kandep begini-begini, akhirnya dipotong ini untuk SMP. Langsung diurus ke BPN. Nah, berarti SMP sudah ada tanahnya, cuma belum bangunannya. Nah, karena sudah ada di bawah contoh fotokopi sertifikat ke Kakanwil, nah ini Pak, ini tanahnya, bangunannya udah ada. Nanti saya diberilah bangunan 3 lokal oleh langsung tahun itu juga didirikan 3 lokal. Kemudian untuk tahun 76 itu karena sudah dijanjikan akan diberi, maka administrasi untuk tahun 77 diserahkan ke SMP 1, penerimaan murid dan segalanya diserahkan ke SMP 1. Begitu sekolah berdiri tahun 77, tahun awal tahun, maka yang mengajar di sana guru-guru SMP 1. Nah, setelah guru-guru SMP 1 mengajar di sana, dia lebih kurang tidak sampai 1 tahun. Nah, sudah itu penerimaan murid baru 77, 78. Nah, itu berarti kepalanya sudah baru, yaitu Bapak Kepala SD Manggopoh, Bapak Sultan Mahmud Jas. Nah, jadi penerimaan tahun 78, murid ajaran tahun 7778 sudah Pak Sultan Mahmud Jas jadi kepala, sedangkan di SMP 1 waktu itu diwakili oleh Bapak Safril. Nah, guru SMP 1. Nah, tahun 78 terimalah karena SMP 1 yang diwakili oleh Pak Safril dengan kepala sekolahnya yaitu Pak Safri Jamaluddin. Nah, diterima oleh Bapak Sultan Mahmud Jas. Maka itu sebabnya arsip-arsip atau buku-buku yang ada yang masih lama yang ada di SMP 3 sekarang ini adalah buku masih ada tanda stempel ST Manggopoh. Kenapa ST Manggopoh? Waktu itu sekolah-sekolah kejuruan baik tingkat SMP atau tingkat SMA itu SLTA baik mau tingkat SLTP, yang tingkat SLTP ini dijadikan SMP semuanya.
Sehingga di Payakumbuh ada SKKP, ada SMEP, ada ST, maka itu semuanya dijadikan SMP. Nah, kalau di Payakumbuh, ST dijadikan SMP 8, SKKP dijadikan SMP 9, SMEP dijadikan SMP lupa. Tidak ada lagi SMEP udah habis waktu itu. Nah, jadi di Manggopo juga ST dijadikan SMP. Tapi SMP Manggopo itu sudah ada bangunan baru. Makanya Pak, namanya dipindahkan ke Payakumbuh. Sekaligus dengan perangkat-perangkatnya, guru-gurunya. Tapi tidak semua. Karena sebagian ada yang orang di sana mengajar di tidak mau. Ya, susah kalau dipindahkan ke tempat berguru karena jauh. Nah, makanya itulah sebabnya di SMP Bukit Setabur itu guru-gurunya adalah guru-guru dari SMP 1, dari SMP Manggopo. Nah, itulah yang cikal bakal guru pertama di SMP Bukit Setabur. Yang sekarang setelah sekian tahun berubah menjadi guru menjadi SMP Bukit Setabur. Terakhir sekarang adalah SMP Negeri 3 Payakumbuh berdasarkan pemberian baru, nomenklatur namanya. Berdasarkan nomenklatur baru bahwa SMP di Payakumbuh diadakan diganti namanya sesuai dengan berdirinya di kecamatan. Waktu itu mulai di Kantu. Mulai di Kantu. Jadi dulu kan itu SMA 3. Nah, jadi SMP 2, SMA 2. Karena jadi begitulah caranya sampai sekarang menjadi SMP Negeri Payakumbuh 3. Jadi kalau dihitung-hitung di timur ini sebenarnya sudah banyak SMA. SMA aja di Payakumbuh ada 3 tingkat SMA. SMA 2, SMA 1, SMK 3, kemudian satu lagi di Parangtiaka, SMAN 3, 4 di timur ini tingkat SLTA. Jadi waktu dia sudah diberi bangunan 3 lokal tahun 78, pokoknya murid itu bukan tambah banyak. Tidak mungkin rasanya 3 lokal lagi. Akhirnya Pak Anies dengan kebijaksanaan yang dimilikinya, dia cari dana. Termasuklah dia minta dana sumbangan kepada guru yang ada di SMA itu. Ada sekarang, waktu itu guru-gurunya kan sudah banyak. Nah, nyumbang. Dapatlah 1 lokal. Sehingga terjadilah bangunan yang sekarang, yang dulunya 3 lokal, sekarang jadi 4, lurus. Disambung 1 lokal. Sebenarnya untuk mendirikan SMP Bukit Setabur itu, ya caranya unik menurut caranya. Kan unik itu. Karena tanah yang sebenarnya pada tanah pemerintah juga kan. Tapi ya karena keberanian dan keikhlasan. Kan keikhlasan kita memberikan. Nah, karena tidak pindah tempat. Maka itulah kejadian yang saya alami. Dan mudah-mudahan kalau ada yang kurang pada tempatnya, saya mohon maaf dan Di hadapan kami sudah ada Bapak Denis yang dulu pernah menjadi guru SMP filial dari SMP Setabur, dari SMP 1. Nah, waktu itu masih punya kelas 3, yaitu 18, 19, dan 110. Beliau ini adalah mengajar geografi waktu itu. Nah, saya bersama Pak Sapide dan lain-lain. Nah, marilah kita minta cerita beliau
apa suka dukanya. Apakah ditunjuk dia oleh kepala sekolah waktu itu Pak Safri Jamaluddin melalui rapat atau bagaimana? Itu yang ingin kita dapat informasi. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya sebagai mantan guru dari SMP Negeri Bukit Setabur 76, yang pada masa itu adalah menjadi filial dari SMP 1 Payakumbuh yang dipimpin oleh Kepala Sekolah Bapak Safri Jamaluddin. Istilah Pak Safri Jamaluddin ini kami kenal dulu dengan panggilan Pak Oda. Jadi waktu karena SMP Bukit Setabur ini menjadi filial dari SMP 1 Payakumbuh, oleh Kepala SMP Negeri 1 Payakumbuh Bapak Safri Jamaluddin, beberapa orang di antara guru SMP 1 ditunjuk untuk mengajar di SMP filial Bukit Setabur. Kebetulan saya bernama Denis, kebetulan mempunyai jurusan IPS. Ada teman yang lain yang juga jurusan IPS, karena IPS pada masa dulu itu adalah dibagi 3. Yang pertama adalah sejarah, yang kedua adalah geografi, yang ketiga adalah ekonomi. Yang saya ditunjuk oleh Kepala Sekolah Pak Safri Jamaluddin menjadi guru yang memberikan mata pelajaran geografi. Saya bertugas di SMP Bukit Setabur itu cuma 1 semester saja. Sudah itu 1 semester habis itu barangkali sudah ada permufakatan dari Kakanwil Bapak Amir Ali dengan pemuka-pemuka masyarakat di Air Tabik untuk menetapkan sekolah itu dijadikan sekolah negeri. Nah, oleh sebab itu yang tahun berikutnya saya tidak mengajar lagi, tetapi anak-anak murid saya pada masa dulu itu sampai sekarang yang ada yang masih hidup itu ada masih mengingat saya sebagai guru dia. Oleh sebab itu kami dengan Pak Safri B. Datuk Angku Pandam itu berbesar hati masih diingat. Sesudah itu kami dikunjungi ke rumah masing-masing untuk memberikan penjelasan banyak sedikitnya mengenai sekolah ini. Saya untuk selanjutnya setelah saya tidak mengajar lagi di Bukit Setabur itu, saya tidak pernah pergi lagi ke Bukit Setabur karena antara Bukit Setabur dengan SMP 1 Payakumbuh dengan rumah tempat tinggal saya ada berjarak kira-kira 3 km. Di situ saya tidak ada lagi berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami telah ada salah seorang guru dari SMP Bukit Setabur yang berada sejak dari filial sampai alhamdulillah sampai dia pensiun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh daripada kepala SMA 1 yang bernama Pak Yohanis, inilah yang banyak inisiatif untuk berdirinya sekolah ini. Kami guru-guru dari SMP 1 sebagai filial SMP 1 Bukit Setabur ini, maka ditunjuklah kami 4 orang yang jadi guru tetap di SMP Bukit Setabur. Orang-orangnya Pak? Antara lain saya sendiri, nama Sapride. Mengajar bidang pelajarannya? Mata pelajarannya? Mata pelajarannya berbagai, ada yang sejarah, perna bahasa, agama,
dan sebagainya. Yang kedua, Nah, yang kedua Bapak Ibu Anis, Bu Anis, yang pernah juga jadi kepala sekolah di SMP 9. Sesudah itu Pak Zeni Rusda. oh jadi Rusda, Pak Uda ya Pak. Pak Uda. Selanjutnya dari Limukan itu ada Ibu Epi namanya. Itulah berempat orang kami yang diutus dari SMP 1 untuk mengajar di SMP Kustabur. Oh, enggak masuk apa Pak? Pak Denis sama Pak Safnir Dauli? Ibu Safnir Dauli? Itu sebelum kami ditunjuk sudah ada Pak Denis sebentar, Bu Safnir Dauli sebentar juga. Oh, gitu. Tapi yang menjadi guru tetap kamilah yang berempat orang. 4 orang ya Pak. Dan selanjutnya berkembanglah SMP Kustabur yang sampai kini bernama SMP 3. Nah itu sekedar yang kita ketahui, banyak sedikitnya. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya pencerahan, inspirasi dari Bapak ini akan menjadi nanti sejarah dari sekolah dari awal berdiri sampai Bapak yang telah pensiun sampai situ. Supaya jelas oleh anak cucu kita nanti sejarah sekolah ini bagaimana, siapa yang perjuangkan dulu, siapa guru pertama dulu yang ikut berjasa mendidik kami ini, itu akan kita jadikan sebuah dokumen nanti. Jadi kepala sekolah dulu ada dari Menggopo, Sultan Mahmud Jas, Pak Mahmud Jas, Sultan Mahmud. ya.